MGA. Bab 453 Menyiksa Ziling. Sial, aku tidak berpikir bahwa kesadaran Mu Rongyu bisa melekat pada tubuh lain. Ini akan sangat memperpanjang waktu dia selamat, ini buruk. Melihat Mu Rongfeng menempel pada tubuh leluhur tua lembah Dewa Pedang dan budidayanya naik dari tingkat ke-7 Rana Surga dari tingkat ke-6 Rana Surga dalam sekejap. Wajah Ziling segera berubah dan ketakutan berkilauan di matanya. Tidak bisa menghindari menjadi sedikit lebih kuat. Kenapa ini terjadi? Dia jelas hanya di tingkat ke-7 dari Rana Surga. Tetapi mengapa tekanan ini bahkan lebih kuat dari tekanan Mu Rongfeng? Zhang Tianyi juga mengerutkan alisnya dengan erat. Meskipun kesadaran Mu Rongfeng menghilang. Pada saat itu, tekanan nenek moyang dari lembah Dewa Pedang keluar lebih kuat daripada tekanan yang berasal dari Mu Rongfeng sebelumnya. Itu menyatakan satu hal, itu adalah level 7 dari Rana Surga adalah keberadaan yang tidak bisa dia lawan saat ini. Legends mengatakan bahwa Martial Lords memiliki kemampuan untuk menghancurkan langit dan bumi, untuk menggeser gunung dan mengisi lautan. Itu juga alasan utama mengapa alam surga jauh lebih kuat daripada alam roh, alam asal, dan alam yang dalam. Juga, semakin tinggi level di Rana Surga, semakin dekat seseorang menjadi dewa bela diri. Karena itu, sulit untuk membuat terobosan. Demikian pula, kekuatan yang akan diperoleh seseorang dari dunia itu lebih kuat. Dan juga karena itu, lebih menakutkan dan lebih sulit untuk diatasi. Jadi, dikatakan bahwa setiap tingkat setelah tingkat ke-6 Rana Surga adalah layar yang sulit untuk dilangkahi. Level 7 dari Rana Surga sangat sulit untuk dijangkau. Begitu banyak orang terjebak di level 6 dari Rana Surga untuk seluruh hidup mereka dan tidak bisa memasuki level 7 Rana Surga. Adapun tingkat ke-8 dari Rana Surga dan tingkat ke-9 dari Rana Surga, itu bahkan lebih sulit. Itu juga alasan utama mengapa, sampai sekarang, di benua 9 provinsi, tidak ada orang yang melangkah ke ranah bela diri. Beberapa level di bagian selanjutnya dari Rana Surga begitu sulit, apalagi ranah dewa bela diri. Tapi, tidak ada yang bisa dilakukan untuk itu. Perjalanan budidaya bela diri seperti itu, semakin jauh, semakin sulit. Hanya orang-orang dengan bakat yang sangat kuat yang bisa melampaui penghalang itu, berjalan lebih tinggi dan lebih tinggi, dan pada akhirnya, menjadi karakter puncak yang dapat memanggil angin dan hujan. Hari ini, Zhang Tianyi, Chu Feng, dan Ziling mengalami kekuatan orang-orang di tingkat ke-7 Rana Surga. Sungguh suatu kenyataan bahwa arus yang tidak dapat mereka lawan. Hahaha, Chu Feng, Ziling, Zhang Tianyi, kalian bertiga sudah cukup liar sekarang? Bukankah Anda mengancam akan membunuh saya? Bukankah Anda mengancam akan membunuh anak saya? Bukankah Anda mengancam akan memusnahkan keluarga Murong saya? Bukankah Anda mengancam untuk memusnahkan lembah pedang dewa saya? Petik 2. Bagaimana kalau sekarang? Mengapa kamu tidak bergerak? Kemana semua udara yang baru saja kamu tuju? Pada saat itu, leluhur tua lembah Dewa Pedang bertindak seolah-olah dia adalah orang yang sedikit tercela yang memperoleh sedikit kesuksesan saat dia dengan gila tertawa keras. Darah di matanya meluap kemana-mana tetapi pada saat yang sama, senyum jahat dan dingin ada di wajahnya. Kau tua, jika Anda ingin membunuh, maka bunuhlah. Jika Anda ingin memotong, maka potonglah. Bicara lebih sedikit sampah kepada saya. Petik 2. Kamu hanya mengandalkan kekuatan leluhurmu untuk membatasi aku. Jika Anda tidak memiliki kekuatan leluhur Anda, di mana Anda berada? Petik 2. Dari apa yang kulihat, itu sia-sia bagimu untuk hidup begitu lama. Ini limbah untuk budidaya selama bertahun-tahun. Anda bahkan menyebut diri Anda sebagai leluhur tua lembah Dewa Pedang. Anda sebenarnya adalah tumpukan sampah lama. Zhang Tianyi tidak takut pada langit maupun bumi saat dia menghina leluhur tua lembah Dewa Pedang. Dasar bocah sial, baru saja. Anda adalah orang yang berbicara terbesar. Saat ini, Anda bahkan berani memaksakan kata-kata seperti itu? Tentu, aku akan membiarkanmu. Leluhur tua lembah Dewa Pedang dengan dingin tersenyum, lalu mengangkat telapak tangannya. Bila cahaya sepanjang 3 kaki muncul di telapak tangannya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba melambaikannya, dan bila cahaya menembus ke dada Zhang Tianyi. Dengan puci itu menembus dada Zhang Tianyi. Haha, kau tua, ini semua yang Anda punya? Itu tidak cukup menarik. Itu tidak cukup menyegarkan. Tidak bisakah kamu menyiksa orang lebih baik? Petik 2. Aku akan memberitahumu ini. Lebih baik kau bunuh aku lebih cepat. Atau kalau kekuatan leluhurmu menghilang, aku akan membuatmu berharap kau mati. Ketika dada Zhang Tianyi ditembus, dia sebenarnya tidak berteriak atau berteriak. Sebaliknya, dia tertawa keras. Leluhur tua lembah Dewa Pedang tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia memegang bilah cahaya, menunjuk ke arah dantian Zhang Tianyi, dan berkata sambil cemberut, kamu bocah, kamu ingin terus berbicara seperti itu? Saya akan menghancurkan kultivasi Anda sekarang. Kalau begitu mari kita lihat kata-kata apa yang akan kamu katakan padaku.
Petik 2. Lembah Dewa Pedang kamu. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berteriak keras. Lalu melolong. Kamu hal tua yang tak tahu malu. Saya melihat bahwa Anda terlihat seperti beruang dan memiliki semangat monyet. Dengan kekuatan leluhurmu, kamu sombong lagi? Petik 2. Apakah kamu lupa tentang waktu ketika kamu dikejar dan harus berlari kemana-mana sambil tersandung dan berguling-guling di tanah? Apakah Anda lupa melompat dari tebing ketika Anda dipukuli dan tidak memiliki jalan lagi untuk melarikan diri tahun itu? Petik 2. Untuk menghindari keluarga musuh besar, kau bahkan pura-pura mati. Anda benar-benar tidak punya rasa malu. Petik 2. Apa, sekarang Anda berbicara tentang kemampuan? Setelah dengan susah payah berkultivasi selama puluhan tahun dalam isolasi, bukankah Anda masih dipukuli seperti anjing oleh Zhang senior saya? Petik 2. Senior Zhang benar, Anda adalah tumpukan sampah lama. Anda sudah membuang waktu bertahun-tahun berkultivasi, dan Anda masih kalah dengan beberapa tahun berkultivasi yang telah kami lakukan, sekelompok anak muda. Apakah selama bertahun-tahun Anda hidup sebagai anjing? Petik 2. Chu Feng terus melemparkan penghinaan serta segala macam ekspresi mengejek. Itu menyebabkan leluhur tua lembah Dewa Pedang menjadi sangat marah sehingga wajahnya berubah dari biru menjadi ungu dan dari ungu menjadi biru. Bahkan tangannya gemetar saat dia mengarahkan pedangnya pada Chu Feng dan berkata, Chu Feng, aku awalnya ingin merawatmu nanti. Anda benar-benar tidak sabar untuk mati. Petik 2. Tepat sekali, kulit saya gatal dan saya tidak bisa menunggu lagi. Jika Anda bisa, sentuhlah saya dan cobalah, biarkan saya melihat bagaimana Anda akan membunuh saya. Chu Feng tertawa keras dan matanya penuh dengan jijik. Yo, kamu pikir aku tidak akan berani? Dipandang rendah oleh orang dari generasi muda. Bahkan hati leluhur lama lembah pedang dewa sakit karena marah. Ayah, jangan buang kata dengan mereka. Dengan cepat. Ketika kekuatan leluhur masih di sini, bunuh mereka. Jangan tertipu oleh rencana penundaan mereka. Tepat pada saat itu, kepala lembah dewa pedang disarankan. Tepat sekali, dengarkan putramu dan cepat bunuh kami. Jangan tertipu oleh kami. Atau tanpa kekuatan leluhur Anda. Apa yang bisa Anda lakukan? Senior Zhang saya dapat membunuh Anda bahkan dengan mata tertutup. Chu Feng dengan dingin mengejek. Nenek moyang kuno lembah dewa pedang benar-benar marah. Dia membalikkan tangannya dan dengan keras. Tamparan besar mendarat di wajah putranya. Kemudian setelah itu, dia menunjuk ke arahnya dan dengan marah berkata, diam. Apakah saya perlu Anda mengajari saya apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Pada saat itu, wajah kepala besar lembah dewa pedang dipenuhi dengan keluhan. Tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa mundur ke samping. Akhirnya, leluhur tua lembah dewa pedang mengarahkan pandangannya ke Chu Feng lagi. Senyum menyeramkan dan gelap terbentuk dari sudut mulutnya saat dia berkata, Chu Feng, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu trik kecilmu. Bukankah itu hanya untuk membuatku marah? Lalu menyiksamu sedikit demi sedikit. Dan setelah kekuatan leluhurku menghilang, serangan balik? Petik 2. Apakah Anda pikir saya tidak akan melihat metode Anda? Petik 2. Saya tahu bahwa kulit Anda tebal dan Anda tidak takut disiksa. Tetapi bagaimana dengan yang di sebelah Anda? Bisakah Lady Ziling ini menanggung siksaan saya? Petik 2. Saat dia berbicara, leluhur tua lembah dewa pedang pergi ke Ziling, menggunakan tangannya untuk mengangkat rahang tajam Ziling, dan dengan penuh berkata, Ayaya, penampilan kecil ini benar-benar sangat indah. Saya sudah hidup bertahun-tahun, tapi ini pertama kalinya saya melihat wanita yang cantik. Aku ingin tahu seperti apa tampangnya jika ada beberapa luka berdarah di wajah ini. Petik 2. Kamu berani, tanda seru petik 2. Melihat itu, ekspresi Chu Feng sangat berubah. Di wajahnya yang tidak takut pada langit atau bumi sebelumnya, kemarahan hebat langsung muncul dan pada saat yang sama, ada ketakutan yang sangat tidak nyaman. Itu tidak takut bagaimana leluhur tua lembah dewa pedang menyiksanya. Tidak peduli bagaimana, itu akan baik-baik saja. Namun, dia benar-benar tidak bisa mentolerir dia akan menyiksa Ziling. Dia dengan tegas tidak mentolerirnya. Aku tidak berani. Aku akan menunjukkan kepadamu jika aku berani atau tidak. Leluhur tua lembah dewa pedang itu tertawa keras. Lalu segera setelah itu, tiba-tiba melambaikan tangan besarnya. Dengan keras, tangannya yang tebal dan kuat meninggalkan jejak tangan berwarna merah tua di wajah putih Ziling.